أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat, semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-27 dari bulan Ramadan. Itu artinya 2 atau 3 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ibarat siang, kita sudah berada di waktu senjanya. Betul, matahari belum meninggalkan kita, tapi itu adalah detik-detik di mana matahari akan meninggalkan kita. Tidak ada kepastian apakah keesokan harinya kita masih bisa melihat matahari terbit atau sebaliknya kita tidak bisa lagi melihat matahari terbit. Begitu juga bulan Ramadan, tersisa 2 atau 3 hari lagi, dan kalau dia pergi, datangnya begitu lama, 11 bulan ke depan, baru kemudian bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Ini penantian yang tidak singkat, ini penantian yang begitu panjang. Belum tentu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Maka 2 hari atau 3 hari yang tersisa ini, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memaksimalkan ibadah kepada Allah, atau masih ada kekurangan-kekurangan dalam peribadatan kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada kekurangan-kekurangannya, maka inilah kesempatan kita untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Seorang ulama, Fudail bin Iyad, pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqiya ghafarallahu laka fima qad madha wa ma baqiya. Perbaikilah amalan kalian dari sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu dan dosa-dosa sisa umur kalian. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta fima madha wa ma baqiya. Tapi jika sisa bulan Ramadan ini, sisa-sisa dari umur kita, kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah akan menghukum kita dari dosa-dosa yang lalu kita lakukan dan dari dosa-dosa sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang sebaiknya kita lakukan di sisa-sisa hari yang tidak panjang ini?
Di antara para ulama merekomendasikan adalah bersedekah. Karena ini adalah termasuk amalan yang sangat mudah. Tidak butuh waktu, tidak butuh tenaga, hanya butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, suatu hal yang akan disesali oleh orang-orang yang meninggal dunia adalah dan mereka betul-betul berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali atau untuk ditunda sesaat saja ajalnya. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari sebahagian apa yang telah kami rizkikan, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian menghampiri kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ketika kematian itu sudah menghampiri kita semua, kita akan berkata kepada Allah, menyesal, berangan-angan, tapi percuma. Tidak mungkin terkabulkan angan-angan itu. Ya Allah, tundalah sesaat saja, sesaat saja tunda ajalku ya Allah. Fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan mudah-mudahan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Lalu kepada siapa kita bersedekah? Tentunya adalah kepada orang-orang miskin, dan hendaknya kita bersikap cerdas di dalam mengeluarkan sebahagian harta kita. Lihat orang miskin seperti apa yang harus kita berikan. Harta yang kita titipkan kepada mereka, mereka orang-orang miskin seperti apa? Orang-orang miskin yang tidak menjadikan meminta-minta sebagai profesi. Orang miskin yang mereka rajin salat, berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan harta kita kepada mereka. Apalagi mereka-mereka orang miskin yang ada hubungan karib kerabat dengan kita. Selain kita mendapatkan pahala sedekah, lalu kemudian kita mendapatkan pahala silaturahminya. Titipkan harta-harta kita kepada mereka. Inilah investasi kita. Inilah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Makanya banyak keistimewaan-keistimewaan yang dijelaskan oleh para ulama tatkala kita membantu dan menolong orang-orang miskin. Di antaranya orang yang suka membantu orang miskin, meringankan beban-beban mereka, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan bebannya nanti di akhirat. Kita sudah punya banyak beban di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat bebannya lebih besar, jauh berkali-kali lipat beban yang akan kita pikul di akhirat. Karena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah per menit, per detik, per jam. Bayangkan berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini. 60 tahun, 70 tahun, setiap detiknya akan ditanya oleh Allah. Ini pertanyaan yang begitu berat. Itu baru usia. Harta kita, kita punya kendaraan, kita punya mobil, punya rumah, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah. Per rupiah yang kita punya akan ditanya oleh Allah, akan diaudit. Polisi saja, pihak berkewajiban ketika kita dipanggil, apakah itu sebagai statusnya saksi dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak banyak, paling sehari 2 hari pertanyaan itu. Tapi lihat, yang menjawab pertanyaan itu sampai keringat dingin. Begitulah kondisi di akhirat. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, sejauh mata kaki, selutut, sepinggang, sedada, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Kenapa? Karena akhirat itu adalah perkara yang begitu besar dan berat. Dan di antara yang bisa menolong dan meringankan beban kita di akhirat adalah
tatkala kita meringankan beban orang-orang miskin di dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang meringankan beban orang-orang miskin, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia ini dan di akhirat. Keistimewaan berikutnya menolong dan membantu orang-orang miskin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti berjihad di jalan Allah, pahala orang yang berpuasa, pahala orang-orang yang salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membantu meringankan beban janda dan orang-orang miskin, wal miskin, membantu beban, meringankan beban orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah bukan ibadah yang sepele, bukan ibadah yang ringan. Jihad adalah puncak daripada amalan soleh. Karena jihad tidak hanya berkorban harta, tapi jiwa sekaligus. Tidak ada jaminan orang yang berjihad dia pulang dalam kondisi hidup. Ini jihad. Tapi saat ini kita belum disyariatkan, kita tidak disyariatkan untuk berjihad, mengangkat senjata. Tapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan cara apa? Bantu, tolong, ringankan beban-beban orang-orang miskin di sekitar kita. Maka niscaya kita akan mendapatkan pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, kal qa'im la yaftur, seperti pahala orang yang terus menerus salat tanpa bosan-bosan, gak henti-henti salat. Assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi, assalamualaikum, bangun lagi, gak bosan-bosan salat. Seperti itulah kira-kira yang akan didapatkan pahala bagi orang-orang yang menolong orang-orang miskin. Seperti orang yang berpuasa, yang puasanya tidak pernah terputus. Mungkin di antara kita ada yang berat untuk puasa sunnah, apalagi tiap hari berat, tapi kita bisa dapatkan pahala itu dengan membantu dan menolong orang-orang miskin. Para jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan menolong orang miskin, orang fakir, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Allah akan limpahkan rizki yang banyak kepada kita. Kita akan mendapatkan keberkahan doa mereka. Jangan anggap rizki yang Allah berikan kepada kita ini adalah semata-mata hasil usaha kita. Ini karena kecerdasan kita, ini karena sekolah kita yang tinggi, ini hasil kerja keras saya, sehingga saya mendapatkan kekayaan di dunia ini. Bukan. Bisa jadi kita mendapatkan kekayaan itu karena doa orang-orang miskin di sekitar kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Tidaklah, kata Rasulullah, kalian itu ditolong, tidaklah kalian itu diberikan rizki oleh Allah kecuali karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Jadi bisa jadi keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kita, orang-orang miskin tentunya, doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yansurullahu hazihil umma bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat ini ditolong oleh Allah karena adanya umat-umat yang lemah di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya Allah menolong umat ini. Kalau semua umat ini kaya raya, tidak ada yang lemahnya, bisa jadi umat ini di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kita merasa congkak, sombong, merasa bahwa ini adalah hasil jerih payah kita. Tidak. Bisa jadi itu adalah bagian daripada doa, ibadah, salat, keikhlasan orang-orang miskin mendoakan kita. Dan enggak mungkin kita mendapatkan doa mereka-mereka ini kalau kita tidak berbagi kepada mereka.
Dan gak mungkin kita mendapatkan doa-doa mereka kalau kita tidak berbagi kepada orang-orang miskin yang mereka adalah orang-orang solehnya. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara keistimewaan yang dijelaskan oleh para ulama, tatkala kita menolong orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin, itu akan memunculkan sifat tawadhu pada diri kita, akan memunculkan sifat qanaah pada diri kita. Betapa banyak kesannya orang-orang kaya ini sombong. Kesan yang banyak di mata masyarakat, orang kaya itu sombong. Tapi lihat, tidak semua orang-orang kaya sombong. Orang-orang kaya yang dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang kaya yang suka berbagi kepada orang miskin, hatinya akan lembut. Kesombongan itu akan hilang, muncul sifat tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena dia mengamalkan hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah. Kata Rasul SAW, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian menongak ke atas melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Huwa ajdar, ini akan membantu kalian, alla tazdaru ni'matallah, supaya kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu merangkul, membantu, meringankan beban-beban saudara-saudara kita, terutama yang ada hubungan karib kerabat dengan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا عزيز يا جبار يا قهار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتان ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيم الصلاة.